Firman Bapak akan siap mendengarkan nasihat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Lukas pasal yang kelima. Dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Simon Petrus adalah seorang yang ahli dalam pekerjaan, yaitu sebagai nelayan. Itulah pekerjaan Simon Petrus bersama saudaranya Andreas dan juga temannya Yakobus dan Yohanes. Mereka sebagai nelayan, pekerjaannya menangkap ikan di darat. Itulah hari-hari pekerjaan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dan Simon Petrus bukan hanya sekedar nelayan biasa. Dia sungguh-sungguh ahli dalam hal itu. Dia bisa tahu di mana tempat-tempat ikan yang besar, ikan-ikan yang sedang, ikan-ikan yang kecil. Dia sudah bisa tahu tempat-tempat itu. Dia tahu masa-masa jam-jam hari
dan bulan untuk menangkap ikan yang banyak. Pokoknya Simon Petrus bukan hanya nelayan biasa, tapi ahli. Dia tahu gelombang, dia tahu arah angin. Pokoknya dalam hal menangkap ikan, dia pakar, dia ahli, dia sangat cantik. Tetapi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengagetkan ialah bagaimana pengakuan Simon Petrus kepada Yesus, bahwa suatu ketika pada waktu Yesus datang ke danau Genesaret itu, dan Simon Petrus sedang membereskan cala-calanya, dan hatinya dipenuhi dengan kekecewaan yang amat berat, karena ada satu peristiwa yang tidak pernah terbayangkan oleh Simon Petrus. Sekalipun dia cakap bekerja, sekalipun dia ahli dalam nelayan, tetapi waktu itu Simon Petrus tidak menangkap seekor ikan pun. Ayat yang kelima tadi saya baca ulang. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Perhatikan, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus ahli dalam menangkap ikan. Simon Petrus ahli tahu tempat-tempat di mana ikan. Tetapi mengapa Simon Petrus sepanjang malam bekerja keras tetapi tidak menangkap satu ekor ikan? Itu artinya mengingatkan kepada kita jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kecakapan dalam bekerja tidaklah cukup. Kecakapan bekerja itu sangat penting, tetapi tidak cukup jemaat. Karena ada tantangan demi tantangan yang akan kita hadapi di dalam bekerja. Setiap apa yang kita kerjakan jemaat terkasih pasti punya tantangan. Pekerjaan apapun itu pasti ada tantangan. Tidak ada pekerjaan yang tanpa tantangan. Sekalipun kita cakap ahli dalam pekerjaan itu, tantangan itu pasti ada. Dan tantangan itu bisa berasal dari diri kita sendiri, dan tantangan itu juga bisa berasal dari luar diri kita sendiri. Ada banyak orang ahli dalam berdagang. Katakanlah hari-hari ini harga minyak goreng itu mahal. Jadi seorang ahli pedagang, dia tahu sebelum minyak goreng itu mahal melambung tinggi, dia sudah beli minyak goreng banyak-banyak.
mungkin sampai 10 ton. Jadi waktu itu masih harga 14.000 1 kilo. Dia beli mungkin 10 ton. Karena dia tahu ke depan bakalan mahal itu minyak goreng. Itu sebuah keahlian. Itu sebuah kecakapan dalam berdagang. Tetapi tantangan datang. Tiba-tiba ada pemeriksaan. Setiap perusahaan, setiap toko, setiap grosir diperiksa. Dan ditemukan ada seorang toko menimbun 10 ton minyak goreng. Lalu minyak goreng itu disita. Siapa sangka tantangan itu datang. Mungkin dia lolos dari pemeriksaan. Tiba-tiba di luar pemikirannya, harga minyak goreng dalam hitungan katakanlah 1 hari drastis turun. Bukan lagi 14.000 1 kilo, tapi 7.000 1 kilo. Siapa bisa mendeteksi itu, jemaat? Beberapa orang pernah bilang sama saya, "Amang, waktu mahal harga durian, saya beli durian 1 kilo. Begitu tiba di Medan, turun mendadak. Saya tumpul habis-habisan. Modal pun tak banyak. Padahal hitung-hitungan dia, pikiran dia, beli mobil lah nanti untung, beli ini. Ternyata angan-angan siswa saya tak untung. Itulah namanya tantangan. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, tantangan yang dialami oleh Simon Petrus di luar pikirannya, di luar dugaannya. Sepanjang malam dia bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Jadi tantangan dalam kecakapan bekerja, jemaat terkasih perhatikan ini. Yang pertama, ini tantangannya, mengutamakan pekerjaan itu di atas segalanya. Mengutamakan pekerjaan itu di atas segalanya. Pekerjaan itu menjadi nomor 1. Pekerjaan itu menjadi yang utama. Ini berbahaya, jemaat. Salah satu contoh, jemaat kalau berjualan di Baja, minggu itu minggu tantangan. Senin sampai Sabtu dari yang laku. Kalau ada laku gak balik modal. Tapi minggu bisa 10 kali lipat keuntungan. Itu tantangan. Saya dengar kadang-kadang cerita-cerita orang dibaca. Itulah tidak. Udah niatkannya, aku harus gereja. Kami kan masuk jam 10. Berangkatlah pagi jam-jam 2 jam 3 ke pasar. Udah niatkannya. Jam tengah 10 atau jam 9 harus pulang ke rumah. Tapi karena banyaknya beli-beli ini, sampai jam 1 gak berkurang. Gak jadi ke gereja. Itu tantangan. Udah niatkannya ke gereja. Senin sampai Sabtu gak ada bawa aku untuk bangunan. Tapi Sabtunya ada program. Dan itu sampai hari Senin. Gajinya, wow, 3 kali lipat. Itu tantangan.
kita menjadikan pekerjaan itu menjadi fokus, menjadi yang utama, bukan lagi Tuhan. Setiap kita bekerja, kita tidak mulai dalam doa. Kita tidak buka usaha kita dalam doa. Coba cek jemaat Tuhan, ada enggak setiap sebelum mulai toko jualan doa dulu? Cek dulu ada. Tantangan. Apalagi saudara pemilik toko-toko ini, mana lagi sempat berdoa? Berani tak bilang begini? Masih berdoa. Dan itu 1 jam minimal. Didengar pula dari kamar, masih berdoa. Iya, aku mau borong 1 bal. Wah, dengar 1 bal ini, aminlah Tuhan. Langsung, beda? Beda, iya, sudah selesai berdoa. Betul selesai, tapi itu bersikap. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, Simon Petrus mengalami hal ini. Makanya dikatakan oleh Simon Petrus, dia berkata, Tuhan, tinggalkanlah aku orang berdosa. Tuhan, tinggalkanlah aku orang berdosa ini. Sadar Simon Petrus, fokus hidupnya jadi nelayan. Bagaimana menangkap ikan sebanyak-banyaknya sehingga pulang membawa hasil, bisa dijual ke pasar, uangnya banyak. Dia lupakan yang lain. Karena ada kata-kata Simon Petrus, Guru Tuhan, tinggalkanlah aku orang berdosa ini. Kenapa Simon Petrus ngomong seperti itu? Karena dia sudah lupakan Tuhan. Dia sudah fokus atas pekerjaan. Hati-hati jemaat. Kita harus cakap bekerja, tetapi kita tidak boleh melupakan Tuhan. Amin. Amin. Yohanes 21 ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini peristiwa yang kedua kali. Pada waktu pertama Yesus memanggil mereka jadi murid, mengalami mujizat, tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku dan engkau kujadikan menjadi penjala manusia. Maka Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, nelayan-nelayan hebat itu menjadi murid Yesus. Tetapi setelah Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan, Simon Petrus ngomong begini kepada teman-temannya, kepada saudaranya Andreas, sahabatnya Yakobus dan Yohanes, aku akan pergi menangkap ikan lagi. Aku akan pergi menangkap ikan lagi. Aku akan menjadi nelayan kembali. Bukankah ini Simon Petrus membuktikan bahwa pekerjaan jadi nelayan itu menjadi fokus dalam hidup. Dia tidak sadar dia sudah menjadi murid Yesus. Dia sudah menjadi pengikut Yesus. Bukan lagi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Tetapi karena pekerjaan ini melekat di hati Simon Petrus, sudah mendarah daging baginya, sudah mengikat hidupnya. Makanya waktu Yesus dikuburkan, dia berkata, aku akan kembali jadi nelayan. Ini adalah ikatan fokus kembali. Hati-hati jemaat.
Kita boleh cakap bekerja, tapi pekerjaan itu bukan nomor satu dalam hidup kita. Ada banyak orang karena bekerja cakap ahli, lupa makan, lupa istirahat, lupa Tuhan, sehingga dia sakit-sakitan, bahkan cepat meninggal. Hati-hati. Siapa tidak mengakui Tukul Nirwana, seorang komedian yang top, Indonesia mengaku, dunia mengaku, kecakapannya membuat orang tertawa, membuat orang sukacita dan hebat. Dia adalah orang sangat miskin, tetapi tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Bahkan menggaji dia per jam bisa sampai puluhan juta. Per jam bisa sampai puluhan juta. Gaji siapa per jam bisa puluhan juta? Tukul hebat. Tapi ingat, Tukul fokus sekali dengan pekerjaan. Setiap besoknya dia harus pikirkan malamnya bagaimana membuat lucu. Karena nggak mungkin itu yang lucu-lucu kemarin-kemarin dibuatnya. Gaya-gaya kemarin harus berubah supaya orang tetap simpati, supaya dia tetap dibayar mahal, sehingga dia kurang istirahat. Pikirannya yang waktunya harus istirahat dipaksa kerja. Sekarang Tukul tinggal menunggu mujizat. Tidak ada kata Tukul bisa sembuh kecuali mujizat. Itulah tantangan. Jadi jangan kita lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa keluarga, terlebih-lebih jangan lupa Tuhan. Amin. Amin. Ingat ini, kerja, mantap. Bahkan kerja keras, kerja cakap. Tapi jangan lupa, tubuh kita bukan robot. Kita ini bukan tercipta dengan sendirinya. Ada pencipta kita, kita harus hormati Tuhan. Karena dia sumber kesehatan bagi kita. Kalau dia kasih penyakit saja bagi kita, bagaimana kita bisa kerja? Tapi banyak orang tidak sadar akan hal itu. Itu yang pertama. Tantangan yang kedua, kecakapan bekerja punya tantangan yang kedua, mengandalkan kecakapan atau kekuatan sendiri. Mengandalkan kecakapan atau kekuatan sendiri. Banyak orang cakap, orang pintar, orang hebat, orang kuat berakhir hidupnya dengan menyedihkan. Bahkan tidak sedikit matinya rata-rata bunuh diri. Jemaat bisa cek di Google. Orang-orang terkaya yang mati bunuh diri, cek. Orang-orang terkenal yang mati bunuh diri, cek. Pasti banyak. Kalau orang-orang termiskin mati bunuh diri, itu orang hal biasa. Ini sudah kaya. Siapa gak kenal namanya penyanyi top dunia Michael Jackson? Coba cek matinya di mana. Sampai pulau dia bisa beli saking kayanya. Tapi coba cek matinya bagaimana. Kalau kita pikir sudah terkenal kaya raya, hebat, enaklah. Tidak. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya, kecakapan dan kemampuannya, suatu ketika itu punya batas. Dia bisa pintar, dia bisa kaya, dia bisa hebat, tapi tidak punya damai sejahtera dalam hati. Itu mengerikan. Tidak punya kebahagiaan, tidak punya sukacita dalam hidupnya. Itu mengerikan. Tidak punya karunia menikmati apa yang dia miliki. Itu menyedihkan.
Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengandalkan keahlian, kemampuan, kekuatan semaksimal mungkin untuk menangkap ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Tahukah jemaat Tuhan kisah kapal Titanic yang sampai hari ini masih sering diputar filmnya? Tidak pernah lupa dalam ingatan dunia kapal Titanic. Memang banyak orang melihat kapal Titanic karena percintaan, mengorbankan nyawa demi memperebutkan kekasih. Itu saja yang paling diingat banyak orang. Tapi ingat, pencipta kapal Titanic, ada pernyataan yang bilang ini, Tuhan saja tidak sanggup menghancurkan kapal ini. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran. Tidak lama setelah pencipta kapal Titanic ngomong begitu, kapalnya menabrak gunung es, hancur lebur tenggelam. Sekali Tuhan murka, habis. Dia tidak menghormati, menghargai Tuhan yang memberikan ilmu pengetahuan kepada dia, bisa membuat kapal sehebat dan sebesar itu. Tapi dia bilang, siapa yang bisa menghancurkan kapal itu? Hati-hati jemaat. Betapa mengerikan kapal Titanic tenggelam ke dasar laut, terbelah dua. Jangan dibilang itu karena gunung es, memang tabrak gunung es, tapi itu karena perbuatan Tuhan, menegur dan menyenangkan. Raja Herodes, raja yang hebat, raja yang berhikmat, raja yang penuh kuasa, mengandalkan kekuatan kemampuannya memerintah. Dia bilang, ini suara Allah. Langsung Tuhan tampar. Dalam hitungan sekejap Raja Herodes mati tumbang di istana karena dia tidak menghormati Tuhan. Hati-hati jemaat. Jangan pernah melalaikan Tuhan. Tapi terkadang Tuhan seperti tidak langsung marah menegur kita. Tapi lihat, renungkan dalam diri. Damai sejahtera kita tidak miliki, itu lebih ngeri. Ketenangan, sukacita, segala-galanya ada, tapi kok nggak sukacita ya? Kita tidur tinggal di gubuk derita berlantaikan tanah, tapi nikmat. Bantalnya itu batu bara, nikmat. Tidurlah. Bapaknya suara satu ngoroknya, istrinya suara dua. Anaknya suara tiga. Coba, udah tinggal di gubuk derita, berlantaikan lantai tanah, bantalnya batu bata, selimutnya beli plastik. Tapi kok bisa nikmat tidurnya? Sementara ini rumahnya 100 miliar, tempat tidurnya bisa disetel panas dingin, setengah panas, naik turun, terbang bisa. Tapi gak bisa tidur. Itu ngeri cuma. Tanpa dia tidak sadari, itu teguran Tuhan walaupun tidak ditampar Tuhan sekejap mati. Tapi itu mengerikan. Makanya lagu, bila ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bila ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Anak sekolah minggu tak mau ke gunung tinggi, ku naik mencari damai.
lembah jurang ku turun mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ada lagu rohani TikTok yang paling keren masa sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Bayangkan, yang paling banyak meminati itu bukan agama Kristen, tapi kesaksian. Damai hatiku kalau dengar lagu itu. Bahkan ada sampai meneteskan air mata. Walaupun banyak menghujat, sebentar lagi dia akan dilaknat. Jangan-jangan jemaat Tuhan yang hadir ini jangan-jangan anti benci dulu karismatik. Tapi sekarang jadi jemaat gereja beda Indonesia itu. Saya hati-hati. Hati-hati, Bapak peluru pakar bencinya dengan gereja Pentakosta. Nangis-nangis kau ngomong di luar. Matanya karena rohani. Padahal dia justru Bapak pula yang membawa kamu. Udah beda lagi, beda. Walaupun beda situ nama baru di kampung kamu. Waktu kecil selama dia beda situ nama baru. Dalam hatiku aku beda bukan baru, tapi di sini. Karena rata-rata juga pekerjaannya janda. Makanya dibilang beda situ nama baru. Dan janda yang miskin kebedelah. Makanya kita akan lagu beda situ nama baru. Sekarang jadi apa? Beda situ baru. Mengandalkan. Amin. Amin. Jangan andalkan pekerjaan. Jangan katakan dari sini aku makan. Salah. Tuhan yang memberkati pekerjaanku ini memberi kami makan, diberkati luar biasa. Harus begitu. Jangan dari sini kami makan, dari sini kami hidup. Tetap hormat Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf, ku dengar kau bisa mengartikan mimpi. Walaupun tidak diceritakan, engkau bisa tahu menceritakannya dan artinya. Yusuf bilang begini, bukan aku Tuhan raja, tapi Tuhan yang memberikan aku hikmah pengertian itu. Saya lalu dia kembalikan itu. Walaupun bercanda jemaat Tuhannya, kalau dibilang kan tinggal dan apa hikmah, istilah Pak makna. Ya, walaupun itu bercanda, jangan. Malu naik pintar kali. Oh iya, mamanya sama bapaknya pintar. Bilang puji Tuhan, itulah berkat Tuhan. Ya, jangan bilang. Jadi kalau dibilang banyak kali anakmu, gue lusi. Siapa dulu bapaknya mamanya berani enggak? Jadi kalau dibilang pintar, baik, cantik, jangan. Tetap bilang itulah berkat Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Oh, oleh karena Tuhan cantik, pintar-pintar, baik-baik. Hormati Tuhan selalu. Amin. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Ya, supaya Tuhan jadi pembela atas pekerjaan kita. Yang ketiga, tantangan dalam cakap bekerja. Tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Bahkan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi tentang hasil ini bisa tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
Siapa bisa meragukan kehebatan Simon Petrus dalam menangkap ikan? Dia ahli. Hebat. Kalau orang mungkin diadukan di pakar-pakar menangkap ikan, saya bisa pastikan Simon Petrus jadi juara. Sama seperti orang ahli memancing. Saya nggak tahu jemaat Tuhan di sini ada nggak ahli memancing. Setiap dia pancing, langsung diterang, seolah-olah ikan itu sudah kenal ini pancing yang enak dimakan. Sampai kita rapatkan ke tempat dia dari pagi sampai sore, nggak ada yang mengganggu pun, menyuntik pun nggak ada. Si kawan sudah dapat 3 ember, kita tinggal ember kosong, nggak ada apa-apa. Kok bisa ahli ya? Ada orang ahli. Karena dia cakap, gak tahu gimana caranya. Sama seperti si banci ahli menangkap ular. Kita kalau lihat ular lari, ya kan? Kalau buat lari dimatiin, dihabisi, ambil cangkang, ambil pasak-pasak. Tapi kalau banci itu paling gampang, harus ditangkap pakai tangan. Ular apapun itu, hanya berulang nggak bisa ditangkap. Kalau masih ular bisa dapat. Ular kobra, ular salong, ular piton, ular apapun itu. Makanya banci terkenal penangkap ular. Ya, kita kan kalau lihat ular kan hanya 2 ya, lari, bunuh. Apalagi kalau orang Batak biasanya itu bunuh. Jadi kan jadi sasak. Wah. Jadi sebenarnya ular itu sudah tahu takut sama orang Batak. Nah, coba tes. Bilang aja, hei ular, aku Batak. Markasnya lah. Bayangkan ada naganya, kau masih ular. Kalau kau tak pergi, kusasak kau terlempar. Pilih mana? Ya, saya ular itu akan lari terlebih. Untunglah si Adam bukan orang Batak, sama si Hawa. Kalau enggak, tak berani gitu ya. Ya. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, tidak mendapatkan hasil apapun. Oh, itu tantangan. Ini saya curhat dulu sedikit. Pak Gembala kan punya YouTube. Jadi meninggallah kemarin hamba Tuhan besar, Pendeta Dr. Yesaya Pariasa. Dulu dia gereja Betel Indonesia Jemaat Kebelias. Tapi dia keluar buka sinode sendiri menjadi gereja Kiberias Indonesia. Meninggal. Ada seorang yang posting di Facebook. Saya ambillah video iring-iringan pemakaman Pendeta Yesaya. Saya kirim ke YouTube. Wah, begitu saya kirim ke YouTube, habis yang itu Gembala gitu tembus. Dalam hitungan menit, jam, ribuan orang nonton, bahkan di subscribe. Hampir 2.000 orang subscribe. Bayangkan minta 1 subscribe saja perlu 2 khusus. Kadang minta tolong ya, subscribe ya. Baru sinaga ada dulu di sila subscribe ya, subscribe. Ya. Dan sampai detik ini sudah sekitar 215.000 yang menonton. Pak Gembala sudah hampir mimpi masuk Tuhan.
Lihat dolarnya. Ternyata dia cara pemakaman itu ada 3 lagu yang dinyanyikan punya hak cipta. Jadi semua yang menonton itu masuk dolarnya ke pencipta lagu. Ke Pak Gembala hanya subscribe-nya sama komentarnya, dolarnya ke sana. Memang guru musik rebelan begini. Itulah Pak, karena Bapak belum cakap bekerja. Oh Tuhan, putri. Tapi itulah tantangan. Bayangkan $215, $1 berapa? 14.000 kan? Kali sekian, wih, enggak mereka. Tapi itulah tantangan. Karena Pak Gembala nggak tahu lagu-lagu yang punya hak cipta, nggak tahu. Entah lagu Sinanggar Tulo sudah punya hak cipta, itu saya kurang tahu. Sinanggar Tulo punya hak cipta pula. Wah, mana bisa kita pilih? Kayak itu. Langsung yang pencipta lagu itulah yang dapat dolarnya. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Itulah tantangan. Tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Makanya kita butuh. Tapi Pak Gembala sangat bersyukur luar biasa. Karena dapat hampir mendekati sudah mau ke 2.000 subscribe. Itu untung yang luar biasa. Dan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, itu di luar pemikiran, di luar kemampuan, kekuatan. Ada kekuatan Tuhan. Coba kalau sudah Tuhan yang membuka pintu berkat, aduh, gak ada yang sulit-sulit. Gak ada yang sulit. Kalau sudah Tuhan menghembuskan berkat mengalir, gak ada yang bisa menghambat. Tapi kalau kita kerja keras segala macam dengan kekuatan tanpa melibatkan Tuhan, oh bisa kita kecewa. Bisa kita kecewa. Saya katakan dalam hidup itu saya tidak terlalu kecewa, karena masih ada berkatnya yang besar saya terima di luar pemikiran saya. Bayangkan dalam hitungan jam hampir 2.000 subscribe. Itu mujizat terbesar bagi saya ya. Kecuali bagi Atta Halilintar sama Raffi Ahmad itu sama Pak Hotman Paris, karena mereka sudah sangat terkenal. Pak Gembala hanya terkenal di kampung jemaat di sini saja dan di surga. Amin. Tapi gampang gak bikin terkenal? Gampang. Ada 2 cara membuat terkenal. Bikin aneh-aneh. Coba kalau ada orang-orang aneh-aneh, posting kalian lah yang aneh-aneh, opung-opung joget segala macam, bisa lompat-lompat 1 kali. Pasti dia tahu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, tantangan dalam cakap bekerja menjauhkan kita dari Tuhan. Ini tantangan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satu atau banyak ciri orang karena kecakapannya bekerja jauh dari Tuhan. Yang pertama, semakin cakap, semakin kaya dia, semakin pelit. Itu bertanda dia jauh dari Tuhan. Orang semakin pintar, semakin hebat, semakin terkenal, semakin kaya, tapi pelit, itu bertanda dia jauh dari Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti murah hatinya luar biasa. Amin. Yang kedua tandanya, cakap bekerja tapi jauh dari Tuhan. Yang kedua, sombong. Sombong.
semakin hebat, semakin pintar, semakin kaya, sombong. Itu pertanda dia jatuh. Karena orang yang dekat dengan Tuhan semakin rendah hati. Semakin kaya, semakin rendah hati, merasa aku ini gak ada apa-apanya. Ini semua karena dari Tuhan. Tapi ini baru punya mobil, ngomong pun ada. Kalau mau kita tarik hidupnya itu ke bawah, tarik Tuhan. Dulu gak kayak gini ngomong, tapi sekarang sudah beda. Dulu ngomong ini sopan. Kalau sekarang ini sakit kepala, sakit leher atau apa ya? Ada teman seperti ini. Bisa dikatakan di kampung itu dia kaya lah, dia lah mungkin yang terkaya. Tapi sombongnya luar biasa, sampai menembus langit. Suatu saat dia bawalah kawannya ini jalan-jalan ke kota Jakarta. Diajak ke rumah paling mewah. Biaya rumahnya itu, yang mewah itu, masih biaya WC orang kaya itu. Karena dia tidak di kampung itu. Rumah dalam begini, rumah paling besar di Teluk di dekat sana, ada di arah Simpang Kekap. Itulah yang masih punya rumah paling mewah di Teluk. Kecuali nanti jemaat bangun rumah lebih mewah dari situ. Amin. Siapa yang sudah pernah lihat itu? Pak Gembala setiap dan super itu. Ini istana. Bakarnya saja mungkin itu sudah berendah. Wah. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang sombong, bayangkanlah, sombongnya luar biasa. Begitu dibawa ke rumah orang kongrat, biaya toiletnya itu, belum sanggup biaya semua rumahnya. Begitu. Itu masih belum yang lebih kaya lagi, yang rumah lebih mewah lagi. Sekarang ini nggak perlu kita langsung lihat saja di itu rumah termahal di dunia. Lihat berbintanglah dengan rumah. Oh Tuhan, binasalah orang sombong ini. Sedangkan si kawan ini nggak sombong, aku udah si sombong. Lama-lama jadi sampung mau. Hati-hati. Jadi orang yang cakap bekerja jauh dari Tuhan, pelit, sombong, serakah, dan tidak peduli pekerjaan Tuhan. Jadi jemaat berdoalah, semakin engkau diberkati di gereja ini, pertanda pemberian mulai yang terbesar dari Tuhan. Amin. Itu pertanda. Itu bertanda semakin kita diberkati Tuhan, sadar kita tahu ini dari Tuhan, kecakapan keahlian kita adalah berkat Tuhan, kita semakin mempersembahkannya untuk Tuhan. Jadi kalau ada pekerjaan Tuhan, gereja hamba Tuhan, kita lah barisan urutan nomor 1 karena kita memiliki harta penghasilan lebih daripada semua yang ada di jemaat ini. Kita lah yang selalu terbesar. Natal sekian dari aku, jalan-jalan setia dari aku, beli AC setia dari aku. Harusnya seperti itu. Jangan orang yang paling kere persembahannya lebih besar daripada orang yang lebih berduit. Itu jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Makanya tak salah saya mengingatkan jemaat Tuhan, saya tidak setuju lagi persembahan di kantong kolektor ini juara umum 2000. Saya tidak setuju. Karena saya merasa kita bukan lagi orang yang paling miskin di dunia. Amin. Amin. Tapi kalau kau merasa orang paling miskin di dunia, lakukanlah. Saya merasa kita jauh lebih berkati daripada orang-orang di luar sana. Tapi mereka mampu memberi lebih daripada kita. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Karena percayalah, semakin besar kita beri, semakin besar kita terima.
semakin besar. Jauhkan thinking cara berpikir. Habiskan nanti berkurang nanti banyak. Percayalah, kau berkurang hanya sesaat, bertambah. Banyak cara Tuhan membuat bertambah. Ajaib cara Tuhan. Untuk itu jemaat terkasih, mari jangan kita jauh dari Tuhan. Amin. Tuhan pekerjaan. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Ingat apa yang